Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mencoba membahas tentang coaching di kasus 1, yaitu di sini yang berperan sebagai coach adalah Pak Agus yang diperankan oleh Agus Adnan Salwa. Kemudian jadi coachingnya adalah Bayu yang diperankan oleh Panjang Imam Suhendi. Sementara pengamat diperankan oleh saya sendiri, itu Nani Mariani ya. Kemudian lagi untuk kasus 1, seorang guru sangat memahami jika Bayu salah satu muridnya berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Bayu untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Bayu masih belum percaya diri bagaimana cara Anda menanggapi hal ini. Tujuannya, suatu pagi di SMP 1 Karangtengah, Pak Agus, seorang guru bahasa Inggris di kelas 9C, menginformasikan bahwa akan diadakan lomba pidato tingkat kabupaten atau kota. Pak Agus menghimbau siswa-siswi yang punya bakat untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato tersebut. Salah satu siswa yang diminta untuk mewakili adalah Bayu, karena Bayu dirasa Pak Agus sangat berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Di satu sisi, Bayu enggan untuk mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri. Sehingga suatu siang pada jam istirahat sekolah, Bayu memberanikan diri menghadap Pak Agus dan menyampaikan permasalahannya. Inilah percakapan Pak Agus dan Bayu. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bayu. Ada yang bisa Bapak bantu? Begini, terkait dengan permintaan Bapak agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya tidak bisa ikut Pak. Kenapa Bayu tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri Pak. Oh, mengapa kamu tidak percaya diri Bayu? Saya waktu SD dulu pernah ikut lomba pidato, tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut tidak bisa menggunakan nama sekolah Pak. Itu apa? Nah Bayu, sekarang Bapak tanya, apa sih kekuatan yang kamu miliki? Saya sih paham Pak dalam bahasa Inggris, itu yang merupakan kelebihan saya Pak. Ada lagi tidak kelebihan lainnya? Ya Pak, saya juga bisa merancang pidato informatif. Oke Bayu, sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Bapak mau tanya, menurut kamu apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya, syarat utama dalam pidato adalah menguasai pokok masalah atau isi Pak yang akan diuraikan. Kemudian mungkin memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut antara si pembaca, kemudian topik yang dibaca, dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami pendengar. Mungkin seperti itu Pak pemahaman saya. Nah, tepat sekali Bayu apa yang telah kamu sampaikan. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, manakah yang belum kamu kuasai? Dari keempat syarat tersebut, yang menurut saya belum saya kuasai adalah saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga pendengar tidak memahami isi pidato saya Pak.
Nah, hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam mengikuti lomba pidato tersebut. Begitu, Pak. Baiklah Bayu, kalau begitu, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Menurut saya, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, Pak, sehingga pesan dalam pidato saya tersampaikan ke audiens. Dengan itu, mungkin saya akan lebih percaya diri. Seperti itu, Pak. Bagus sekali Bayu, kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menginfluencer audiens dengan pesan dalam pidato. Bapak yakin kamu pasti bisa, karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor. Dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu, salah satunya adalah melalui lomba pidato. Bapak yakin kamu bisa, jangan prioritas pada menang atau kalahnya. Yang terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru. Baik Pak Agus, kalau begitu saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten untuk mewakili sekolah kami. Saya yakin saya bisa. Terima kasih banyak Pak Agus. Ya, sama-sama. Pokoknya kamu tetap semangat dan harumkanlah nama sekolah Bayu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus Panjang yang sudah menyelesaikan coachingnya. Sementara untuk pengamatan, hasil dari pengamatan untuk tujuan alurnya sudah sesuai ya. Coach bisa memberanikan diri menghadap Pak Agus dan menyampaikan permasalahannya. Kemudian lagi di hal identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, menggali kekuatan dan keahlian coach sehingga mengarah pada identifikasi potensi coach. Itu pertanyaan-pertanyaan coach yang bagus ya. Untuk rencana aksinya, pertanyaan dari coach itu pertanyaan yang mengena ya, sehingga mengiring coach untuk mengetahui rencana yang harus dilakukan ke depannya. Dengan menanyakan hal-hal penting sebagai syarat berpidato, misalkan seperti itu, sehingga coach bisa mengatur rencana selanjutnya dan mengambil langkah. Kemudian dalam hal tanggung jawab ini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya tadi. Seperti misalkan di sini coach menyebutkan komitmen menurut saya yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar. Nah, ini merupakan hal yang bisa digali dari coach yang digali oleh coach ya, sehingga coach juga tadi memberikan penguatan terhadap coach supaya coach lebih percaya diri. Itu untuk kasus pertama.